Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di Sofan Official. Pada video kali ini kita akan membedah warung kelontong. Jadi kita akan bedah dari segi pendisplayannya. Dan pada video kali ini kita akan membedah dari segi displayan untuk item snack. Karena kita berada di bedah warung kelontong. Sebelum kita membahas video ini, saya akan berbagi kenapa hal ini harus dibahas. Ya, karena kita sering jumpai bahwa di warung kelontong atau toko kelontong, biasanya displaynya itu kurang rapi. Ada lagi displaynya terlalu sesak. Terus juga sering ditemukan expired dan seringkali barangnya terjatuh. Dan pastinya ada lagi yaitu displaynya tidak beraturan. Dan yang terakhir mungkin sering ditemukan barangnya remuk atau rusak. Itu saya maklumin. Karena apa? Karena pada dasarnya toko kelontong atau warung atau toko itu banyak keterbatasan. Yang pertama adalah keterbatasan tempat. Mungkin untuk menaruh barangnya tidak ada, untuk menaruh barang yang baru datang itu tidak ada, jadi langsung di displayan. Yang selanjutnya adalah keterbatasan SDM, karena karyawannya belum terlalu banyak, jadi mengakibatkan kenapa semua ini terjadi. Yang selanjutnya adalah keterbatasan sarana dan prasarana, mungkin apakah raknya, mungkin atau alat penerima barangnya, atau kasirnya, atau yang lainnya. Itu kenapa saya maklumin. Dan yang terakhir adalah karena faktor keterbatasan pengetahuan. Nah, di sini saya akan berbagi pengetahuan mengenai display ini. Jadi untuk teman-teman yang membuka toko kelontong atau warung atau sejenisnya, teman-teman bisa belajar di channel ini. Jangan lama-lama, yuk kita simak videonya. Oke, untuk lebih jelasnya kita lihat gambar ini. Jadi di sini ada dua gambar. Yang pertama dari warung kelontong yang saya ambil dari internet, dan satu lagi ada juga dari minimarket. Nah, untuk teman-teman yang punya warung atau yang punya toko kelontong atau punya toko sejenis, teman-teman bisa kirimkan gambar atau video biar nanti saya koreksi apa saja yang perlu diperbaiki. Nah, di situ saya akan coba untuk bisa memberikan beberapa solusi. Pada dasarnya teman-teman, untuk display itu ada hal wajib yang harus teman-teman perhatikan. Yang pertama adalah kemasannya harus bagus. Jadi teman-teman tidak boleh mendisplay barang yang kemasannya mungkin penyok atau remuk atau yang lainnya, karena pastinya itu tidak akan terjual dan itu juga akan berpotensi untuk menurunkan image dari toko teman-teman sendiri. Nah, yang kedua yang wajib harus teman-teman perhatikan adalah expired. Nah, jadi di sini barang yang teman-teman pajang itu tidak boleh expired, apalagi sudah melewati beberapa waktu dari batas expired tersebut, itu akan sangat fatal ya. Jadi di sini saya tidak akan mengkoreksi karena kembali lagi ke awal, karena kalau di toko kelontong atau di warung atau yang lainnya itu kan banyak keterbatasannya. Tapi di sini saya akan berikan beberapa perbedaan kenapa di minimarket itu rapi dan kenapa di warung itu tidak rapi. Nah, jadi di minimarket teman-teman, untuk teman-teman ketahui, itu di saat pendisplayan ada yang namanya planogram. Video planogram ini juga saya sudah bahas di video sebelumnya. Jadi planogram itu panduan untuk mendisplay barang-barang. Kenapa barang-barang ini tersusun rapi seperti ini? Oreo bisa rapi, terus ini biskuit ini bisa rapi di atas, itu karena ada planogram. Nah, di planogram itu ada beberapa isinya. Mungkin teman-teman bisa dicatat untuk bisa mengetahui apa isi dari planogram tersebut. Yang pertama ada nomor rak teman-teman. Jadi setiap barang ini ada nomor raknya. Jadi yang namanya rak ini dari atas sampai ke bawah ya. Ini namanya rak. Jadi setiap item itu mempunyai raknya masing-masing. Dan yang kedua adalah nomor shelving. Untuk bagian-bagian rak itu sudah saya bahas juga di video sebelumnya. Teman-teman bisa ditonton. Dan untuk yang namanya shelving adalah yang ini. Jadi tempat dari item barang tersebut itu namanya shelving. Dan yang ketiga yang menjadi kenapa ini rapi di minimarket adalah karena
ada yang namanya urutan. Jadi tiap item ini ada urutannya nomor berapa dalam pendisplaynya. Contohnya ini Oreo. Jadi di sini urutan Oreo itu di rak, contoh lah rak 45 itu nomor 1. Jadi ini bacanya itu di rak nomor 45, shelving 3 ini nomor 1 ya teman-teman. Yang selanjutnya adalah posisinya ini normal. Jadi ada juga posisi yang mungkin peg hook itu sama dengan P atau biasanya itu yang digantung. Dan yang selanjutnya ada lagi kenapa ini bisa rapi itu yaitu ada kategori. Nah, teman-teman di sini bisa dilihat di sini kategorinya itu sama semua yaitu biskuit. Jadi dari atas sampai bawah itu untuk itemnya biskuit. Nah, nanti kita compare untuk di warung kelontongnya, kita compare apakah sama dengan minimarket atau tidak. Nah, yang selanjutnya adalah atas bawah teman-teman. Kita lihat atas bawahnya. Atas bawahnya di sini di biskuit ini ada 2. Berarti kemungkinan besar ini atas bawahnya 2. Dan ini Oreo, contoh item Oreo ini atas bawahnya, atasnya tidak ada, jadi kemungkinan ini atas bawahnya cuma 1. Dan yang terakhir adalah kanan kiri. Contohnya Oreo ini di sini terlihat kanan kirinya 3, padahal ini juga tidak menutup kemungkinan rasa di sebelahnya itu berbeda. Jadi itu sama saja bahwa untuk kanan kirinya adalah 1 karena di sampingnya itu rasanya berbeda kemungkinan besar. Dan kalau mungkin kanan kirinya 2 berarti 2 baris ya teman-teman dari depan. Sekarang kita cek di warung kelontong. Di warung kelontong ini dari kemasannya juga ini sudah tidak rapi ya teman-teman. Jadi di sini ada kemasannya bentuknya pot, tapi mungkin di sini dicampur dengan kemasan-kemasan lain. Teman-teman bisa dilihat di sini. Selanjutnya berhubung ini tidak mempunyai sistem, karena nomor rak juga harus mempunyai sistem untuk bisa lebih detail, karena dengan sistem itu semua akan jadi mudah. Seperti tadi nomor rak sudah diatur semuanya. Di sini untuk nomor rak kita tidak bisa menyimpulkan ini ada nomor raknya atau tidak, mungkin setidaknya sudah ada raknya. Nah, yang kedua adalah shelving. Nah, di sini kita lihat shelvingnya. Untuk shelving mungkin sama ya, tapi di sini penyusunannya ini tidak rapi ya teman-teman. Jadi seharusnya mungkin di satu shelving ini untuk item yang kemasannya pot semua. Tapi ini tidak saya salahkan karena ini kembali lagi mungkin keterbatasan dari banyaknya item barang. Tapi nggak apa-apa, di sini kita cuma melihat perbedaannya. Kenapa di minimarket rapi, di sini tidak. Nah, selanjutnya adalah urutan. Kembali lagi masalah sistem, di sini tidak menggunakan sistem, jadi untuk urutan mungkin secara manual. Nah, tapi yang kita perlu perhatikan adalah di kategori. Di sini kita lihat bahwa ada ring. Ring ini sebenarnya masuk di kategori snack ya, tapi ini dicampur dengan biskuit. Jadi sebenarnya ini yang membuat barang di toko atau warung kelontong ini tidak rapi karena tidak sesuai. Jadi ini dicampur antara Tango yaitu biskuit dengan snack ring itu yaitu snack atau ciki ya. Dan yang selanjutnya atas bawahnya kita lihat di bawah ini kita lihat biskuit. Nah, saya tegaskan lagi mungkin di sini karena keterbatasan dari tempatnya ya. Jadi ini dimungkinkan pendisplayannya itu ke atas karena untuk menghemat tempat. Jadi ini masih sah saja, tapi kelihatannya jauh berbeda daripada yang di minimarket. Minimarket dengan horizontal, sedangkan di warung kelontong itu menggunakan vertikal. Ini sebenarnya menjadikan barang itu terlalu padat ya. Dan kita lihat di sini yang selanjutnya adalah atas bawah. Nah, berhubung ini vertikal, kemungkinan besar ini hanya 1 ya atas bawahnya ya. Tapi beda lagi kalau jika dilakukan dengan horizontal. Jadi itu mungkin akan bisa dijadikan 2 atas bawahnya. Oke, dan yang selanjutnya kanan kiri. Sama seperti di minimarket, kanan kiri di warung kelontong ini sebenarnya harus ada jarak antara barang satu dengan yang lain. Ya bisa 1 cm atau 2 cm karena untuk mempermudah customer dalam mengambil barang. Tapi di sini tidak ada ya. Jadi kembali lagi di sini saya tegaskan
Di sini saya tidak mengkoreksi atau di sini saya tidak mengatakan salah, karena di sini juga banyak mungkin keterbatasan. Yang tadi saya bilang ada keterbatasan tempat atau SDM dan sarana dan prasarananya. Oke, mungkin teman-teman, mungkin itu yang bisa kita bedah untuk kali ini. Dan jika teman-teman punya warung kelontong, teman-teman bisa DM ke Instagram saya, yaitu di Sofwan Official. Nanti kita akan koreksi bareng-bareng di sini. Semoga ini bermanfaat. Saya Sofwan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.